A hat-trick of free kicks now. Rivaldo's found a pocket. Rivaldo still. This will be a brilliant. In the corner of the net this time. Yes, they do get Fire it. one in. Yes, they are. 9 individual goals. Pelatih Timnas Sintayong memiliki cara sendiri untuk menggembleng para punggawa Timnas. Banyak kritik pedas keluar dari mulutnya. Tujuannya pun jelas, Sintayong ingin mengembalikan kejayaan Timnas seperti era 90-an. Kini Fairplay Space akan menyajikan beritanya sebagai berikut. Baru 2 bulan didapuk sebagai pelatih Timnas Indonesia, Sintayong sudah bikin ramai jagat sepak bola tanah air. Ia melontarkan kritik-kritik pedas ke pemain tim merah putih. Di masa awal tugasnya, ia terlihat tidak puas dengan kondisi kebugaran para pemain Indonesia yang menurutnya di bawah standar. Ini yang menuntut analisisnya membuat performa tim Garuda melempem di pentas internasional. Nyatanya masalah fisik pemain Timnas Indonesia sudah terjadi sejak dahulu. Pelatih Anthony Polosin yang kala itu berhasil membawa Timnas Indonesia meraih medali emas di SEA Games 91 juga mengeluhkan kondisi fisik para pemainnya. Kalau kekuatan fisik bagus, mental seorang pemain akan ikut kuat. Itu yang akan saya benahi jika ingin sepak bola Indonesia bersaing di level Asia dan dunia, kata Sintayong. Sintayong sendiri meyakini Indonesia pasti akan sukses jika memiliki para pemain yang rela sepenuh hati berkorban untuk tim. Seperti mereka yang larinya selangkah lebih dari pemain lainnya, artinya bisa bekerja lebih keras dari yang biasanya. Dengan pola pikir ini, ia percaya bahwa Timnas Indonesia bisa sukses. Dalam sebuah rekaman video latihan Timnas Indonesia, mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu terlihat menghardik anak asuhnya yang terlalu lembek. Bahkan pernyataan-pernyataan ekstrim sang mentor dapat perhatian dari sejumlah pelatih lokal. Diketahui belakangan ini Sintayong juga memberikan menu latihan dengan intensitas tinggi di tengah cuaca dingin kepada pemain Timnas Indonesia yang sedang menjalani TC di Korea Selatan. Hal tersebut bertujuan agar para punggawa tim merah putih bisa segera beradaptasi. Menu latihan yang diberikan diantaranya adalah pagi hari lari jauh, sore hari berlatih dengan bola di atas lapangan, dan malam hari berlatih di dalam gym untuk meningkatkan massa otot. Tidak hanya keras, Sintayong juga seorang pelatih yang disiplin terhadap setiap pemainnya, seperti soal makanan, sosial media, hingga barang yang dikenakan pemain termasuk sepatu. Hingga belakangan ini Sintayong menemukan penyebab para pemain tidak maksimal karena ternyata sepatu yang mereka pakai terlalu besar atau tidak fit di kaki. Lalu benarkah Sintayong pelatih yang paling kejam? Tunggu dulu, ia bukanlah satu-satunya pelatih yang doyan nyinyir saat menakodai Timnas Indonesia. Sejatinya mulut kasar Sintayong tidak ada apa-apanya dibandingkan Anatoly Polosin. Anatoly Polosin yang didatangkan PSSI buat kepentingan SEA Games 91 memiliki kiblat sepak bola yang jelas. Di mana sebagai orang Eropa Timur, Polosin lebih mengedepankan kekuatan fisik ketimbang sepak bola indah. Saat masa persiapan menuju SEA Games, Polosin menempa fisik Raymond Hatu dan kawan-kawan. Di mana selama 3 bulan, fisik seluruh pemain digenjot dengan materi latihan yang di luar batas kemampuan pemain kala itu. Pemain muntah-muntah dan kabur dari pemusatan latihan jadi hal yang lumrah. Kala itu Polosin menilai Timnas Indonesia tidak bisa berbicara banyak karena kondisi fisik yang tidak memadai. Oleh karena itu, ia tetap jalan terus dengan metode shadow football walau Satgas Pelatnas saat itu mengaku sempat ada perdebatan ketika Timnas Indonesia digembleng begitu keras. Hasilnya pun fisik para pemain Timnas Indonesia mengalami peningkatan yang drastis, di mana ia bisa membuat pemain berlari menempuh jarak 4 km dalam waktu 15 menit. Standar VO2 max pemain pun sudah sesuai dengan pemain Eropa. Kalau lari sendirian sih nggak masalah, kejadiannya tidak seperti itu. Kami diminta lari dengan menggendong pemain lain. Capeknya luar biasa. Setiap sesi latihan pasti langsung para pemain tertidur pulas karena lelahnya, cerita Sudirman. Terlepas dari kebijakan tangan besi, sang pelatih Timnas Indonesia sukses mempersembahkan medali emas di SEA Games 1991. Prestasi yang hingga saat ini belum bisa diulang lagi. Kombinasi pemain junior dan senior itu terbukti berjalan dengan baik. Di bawah tempaan keras Polosin, Timnas Indonesia tampil impresif di SEA Games edisi ke-16 tersebut, di mana tim Garuda mampu tampil gemilang. Timnas Indonesia tidak sekalipun menelan kekalahan dan berhasil meraih medali emas SEA Games 1991.
Semoga pelatih Sintayong bisa mengikuti jejak Polosin yang bisa membawa medali emas SEA Games buat Indonesia. Indonesia juara!